الذي لا له الحلك يوم أتوب إليه نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والشيخ عبد الله بن سعيد محمد اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ما زلنا في فصل الأول في صفة لباسه صلى الله عليه وآله وسلم من قميص وإزار ورداء وكلنسوة وعمامة ونحوها. Masih di fasal yang pertama daripada sifat libasihi, berpakaiannya atau pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min komisin daripada komis, wa izarin dan sarung, wa ridain dan selendang, wa kalansuatin dan kupiah, wa imamatin dan bolang, wa nahwiha dan yang semisalnya. Dan kita telah membaca di malam Selasa yang telah lewat tentang sedikit berkaitan dengan hukum berpakaian dan juga keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berpakaian telah disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam kitab Syifa. Kemudian malam ini melanjutkan fakana yalbasu ma wajadahu fayalbasu fil ghalibi syamlata wal kisa al khashina wal burda al ghaliza wa yaksimu ala man hadarahu akbiyat ad dibaj al mukhawwasati bid dhahabi wa yarfa'u liman lam yahdur إذ المباحات في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة وهي من سمات النساء والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه وكونه لبس مثله غير مسكت لمروءة جنسه. Jadi malam ini melanjutkan fakana yalbasu ma wajadahu, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasu memakai beliau ma wajadahu apa beliau dapat, apa yang beliau dapat, apa yang ada maka itu yang beliau pakai. Yalbasu memakai beliau ma wajadahu apa yang ada, kada bercari-cari nang kadeda, apalagi sampai menyangit-nyangit misalnya ketika barang yang dicari kededa.
Jadi apa yang ada itulah. Ini memang betul-betul menikmati. Ya, kita pun juga kalau menikmati apa yang ada, kadang mencari yang kereda, maka itu lebih tenang hidup. Kita kadang-kadang jadi gundah, gelisah ataupun pikiran kurang nyaman karena mencari sesuatu nang kededak. Yalbasu ma wajadahu fayalbasu fil ghalibi asyamlata, dan memakai Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ghalib pada kebiasaan beliau asyamlata, yaitu kain yang berbulu. Jadi asyamlah kain yang ada bulu-bulunya, yang sedikit agak kasar. Karena kalau lembut bandit itu kada cocok juga gasan laki-laki. Kalau lembut bandit itu gasan bebinian. Wal kisah al khashina, dan kemudian memakai kisah kain al khashin yang kasar. Tapi kadang kasar benar juga nang kayak karung kan kadang nyaman juga dipakai. Ya, cuman kadang nang lembut benar kayak sutra itu kan kada pantas untuk laki-laki. Pantasnya untuk bebinian. Wal burdal ghaliz, dan kemudian al burda yaitu adalah kain al ghaliz yang tebal. Jadi burd itu diartikan juga bisa selimut. Sebagaimana yang biasa dibaca yaitu burdah, itu diartikan dengan selimut. Burdah itu. Ketika pengarang burdah itu sakit, lalu kemudian beliau diselimuti dengan satu kain dan kemudian sembuh. Lalu beliau mengaranglah yang namanya burdah. Ceritanya itu kan Al-Imam siapa? Busiri. Itu namanya burdah. Jadi burdun kalau yang biasa kita kenal itu adalah selimut. Tapi kalau di sini burdun maksudnya adalah kain yang ada garis-garisnya. Kemudian al-ghaliz itu artinya tebal. Jadi kain yang ada khutut, ats-tsaubu alladzi fihi khutut, itu ada namanya burdun. Seperti ini selendang ada garis-garisnya, ini namanya burdun, kain yang ada garis-garis. Kan ada nang polos kain, ada nang ada garis-garis. Nah, termasuk di antara makruh sembahyang kalau kita memakai atau sembahyang ke suatu nang berwarna-warni pelangi. Nah, itu makruh. Makanya kan kita sebagian langgar, sebagian masjid diurayakan sop supaya sujudnya itu ke tempat nang warnanya satu. Misalnya putih, putih aja, hijau, hijau aja, kuning, kuning aja. Kadang nang warna-warni kayak pelangi. Soalnya amun nang itu sembahyang, ya nang kena melihati warna, menghitungi kena berapa warnanya. Dan memang Nabi pun ketika beliau sholat, lalu di muka itu ada dinding, lalu kemudian imbat tuntung sholat, Nabi minta paculakan. Dan beliau bersabda, al-hadni hada atau hadhi. Telah melalaikan kepadaku, kata beliau, ini dinding yang bergambar-gambar tadi. Kalau Rasul, padahal Rasul kada mungkin lalai dalam sholat, ya, karena Rasul orang yang paling sempurna dalam ibadah. Ini hanya untuk gambaran kepada umat. Jikalau Rasul nang maha sempurna, isinya nang maha luar biasa dalam sholatnya, bisa sampai berkata seperti itu sebagai pelajaran buat umat, maka kita nang kada tapi khusyuk ini lebih-lebih lagi. Namun sembahyang gambar di muka, ya nang maitihi gambar aja. Maka dimakruh termasuk itu. Wa yaqsimu ala man hadarahu akbiyatad dibajil mukhawwasata bizahabi. Wa yaqsimu, dan kemudian beliau Rasul membagikan ala man hadarahu, ke atas orang yang hadir di sisi beliau, akbiyata, yaitu pakaian yang sudah jadi. Akbiyah itu ditakliknya apa? Jam'u qabain wa huwa al-makhitu minal libas, yaitu baju yang sudah berjahit. Kadang yang sebata mata kain aja tapi sudah terjahit sehingga kalau dipakai.
Akbiyata yaitu baju yang sudah berjahit, ad-dibaji akbiyata dibaji yaitu pakaian sutra. Karena Pak Rasul kadang memakai sutra dibaji. Al-mukhawwasata yang dihiasi bidzahabi dengan kain-kain yang berwarna kuning emas. Jadi zahab itu bukan emas, tapi maksudnya warna kuning emas. Kayak baju kita ada kan baju Banjar apa nang ada jahitan-jahitan kuning emas. Wa yarfa'u liman lam yahdur dan kemudian yarfa'u menyimpanyakan liman lam yahdur kepada sahabat nang kadada. Jadi kalau ada pembagian nang hadir dapat, nang kadada disimpaniakan oleh Rasul. Nah ini kayak peperhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam lawan sahabat nang lain. Ingat lawan nang kadada. Sebagian kan kadang-kadang kada keingatan mbahnya kadada, salahnya serongan kada muncul ya. Padahal kalau memang inya terbiasa bersama-sama kita maka tetap harus ada bagian. Wadai berbagi sekalinya kadada orangnya ya mungkin apa-apa tinggal iakan sisa iakan. Ya, supaya inya merasa tetap dianggap sebagai orang yang telah halal. Kenapa nih udah ngomong? Keparakan nggak anak? Wa yarfa'u liman lam yahdur dan menyimpanyakan terhadap orang yang kadada tadi. Jadi kalau ada orang yang kadada datang tetap disimpanyakan, dijagakan bagiannya sehingga ia merasa tetap dihargai. Idil mubahatu fil malabis dan adalah idil karena al mubahatu berbangga-bangga fil malabis di dalam berpakaian. Tadi kan Rasul fakana yalbasu ma wajadahu adalah beliau memakai apa nang ada, kada mencari-cari nang bagus. Lalu kemudian alasannya idil mubahatu fil malabis karena berbangga-bangga fil malabis di dalam berpakaian, wat tazayyunu dan berhias biha dengan pakaian itu, laisat bukanlah min khisalis syarafi daripada bagian kemuliaan wal jalalati dan keagungan. Mulia bukan hanya semata-mata karena pakaian, tapi juga dengan sifat dan tingkah laku orang akan memuliakan. Walaupun bajunya larang, walaupun bajunya merek terkenal, tapi kalau kelakuan kada bagus kada dihormati orang juga. Sebaliknya walaupun sederhana seadanya tapi akhlak bagus, perilaku baik, maka akan dihormati oleh orang. Namun wahini juga sudah mulai berubah persepsi. Kadang-kadang orang nang binarigat tetap dihormati walaupun kelakuannya baik. Ya. Wahini pandangan orang-orang banyak sudah terkait dengan pakaian. Apalagi wah ini baju-baju larang-larang kan, baju laki-laki, apalagi bebinian, baju bebinian sama kalau sudah masuk ke butik laki sakit tupang dada langsung. Amun bini boy ke butik kita singgahan satu mat dan ayam jadi laki. Allah berpusut dada jaga-jaga. Bapusut dada, kenapa? Cagar habis kontong, bakarik rabit kontong. Wal jalalati dan bukan juga daripada bagian keagungan seseorang, walaupun memang ya, ada juga pakaian itu memberi pengaruh. Seorang raja kalau berpakaian biasa, tetapi dianggap. Tapi kalau raja sudah berpakaian dengan kebesarannya, nah itu akan lain sudah haibahnya. Makanya Nabi pun ada waktunya berpakaian yang bagus, berpakaian yang luar biasa ketika menyambut tamu. Ada kena disebutkan. Karena apa? Kalau tamu dari luar kita pakaian seadanya, maka kena orang menganggap kurang. Jadi pakaian nang sesuai dengan nang disambut.
Wahya min simatin nisa, dan adalah berbangga-bangga dengan pakaian itu, min simatin nisa, daripada apa? Urusan kelakuan bebinian. Nah, kalau bebinian berdandan wajar. Makanya kalau bebinian dibawa ke pengantin jangan pada jam 8 tulak, pada jam 7 tulak kita. Kenapa? Inya berdandannya aja sejam lebih. Jadi kita hendak seruanan jam 9 karena namanya ini pengantin hari Minggu kena ada jam 9 kita tulakan. Padahal kena tulaknya jam 10. Cuman pada jam 9 dulu. Sebab ini kena berdandan 1 jam. Timbul hendak tulak bakal lahian berdauran lambat bana bemame kada jadi tulakan sudah. Nah, makanya pada apa jurang tuh beplasi. Nah, jam 9 kita tulakan sudah. Pokoknya harus siap jam 9. Oh, jadinya mulai jam 8 sudah di muka ceramin duduk tak. Napa-napa kan dia. Ya, itu bebinian memang wajar. Sa'nuha. Memang keadaan bebinian seperti itu. Wajar bebinian itu berdandan berapi-rapi wajar. Justru kalau bebinian kada katuju berapi-rapi, kurang bagus malah. Karena kasihan laki harus bebinian itu menjaga kerapian. Sesuatu yang kada bagus dilihat oleh laki jangan ditampilkan di muka laki. Apa misalnya yang kada bagus dilihat, jangan digawi di hadapan laki. Mengorek hidung di hadapan laki nyaman. Laki melihat kada nyaman. Kalau jangan. Nah, apalagi yang kada bagus-bagus, buang angin di hadapan laki, bot. Ya. Kada nyaman laki mendengar. Jangan seperti itu. Bebini itu identik memang nang bagus-bagus. Nah, kalau laki-laki mau umpati berdandan lawas banar sejam 2 jam, itu lain laki-laki ngarannya. Sedikit keperempuan ngarannya sudah itu. Ya. Kalah bebinian berdandannya lawas banar. Itu makanya ditangatilah laki-laki terlalu berlebihan dalam berhias. Biasa-biasa aja. Laki-laki itu yang penting berduit. Biar kada tapi bungas, kada tapi banyak berdandan, lebih berduit, insya Allah payu aja. Kada bertahapang insya Allah. Wahya min simatin nisa wal mahmudu minha, dan adapun yang terpuji daripadanya, itu daripada berpakaian, naqawatu thawbi, adalah bersihnya baju. Yang penting bagi laki-laki itu bersih. Ya. Jangan berbau baju seminggu kada betapas, bau masam, bau palu, bau macam-macam, dipakai pulang hadir ke majelis orang bukahan. Ya. Walaupun bau minyak harum juga, tapi kan masih ada bau-bau nang kada nyaman itu, maka usahakan bersih. Kada mesti hanyar, kada mesti merek nang bagus, kada mesti nang apa jurang model-model keren, kada perlu. Yang penting bersih, rapi. Kalau misalnya disetrika, bagus, rapi kan. Ditapas, digosok, itu di minyak harum, pulang, wah nyaman. Nang kada hendak beparak jadi beparak. Kayak iklan di TV itu apa? Iklan minyak harum apa? X ya. Selanjutnya terserah Anda. Ya, apa itu? Saking harumnya sampai bebinian memperakan berataan. Wah, itu aman pakai minyak harum gitu ngalih jauh pulang diberaki bebinian. Nah, kada kawa pulang kita kada tenang. Ya. Cuman intinya baju bersih, kalau kita memakai baju bersih lawan baju ligat tentu nyaman baju bersih. Otak jadi fresh, segar, awak rasa nyaman juga kalau kita berbaju nang bersih. Apalagi ada janang menapasakan sudah nyaman. Pinarigat-rigat ada aja tapasakan. Atau unjuk mesin cuci nang menapasakan kan. Bersih ya, karena kebersihan juga sangat disukai dalam Islam. Makanya saat ini kita dianjurkan cuci tangan, terus apalagi jaga jarak segala macam. Islam sudah mengajarkan kita bersih itu ya. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu bertuliskan di pinggir jalan, tapi di atasnya bertulisan an-nazafatu minal iman, di bawahnya tempat sampah. Ini kayak apa kontradiksi antara disuruh bersih lawan kotor di bawahnya. Tapi bagus di muka sana di Parak CBS itu sudah ada
apa ngarannya papan ganal. Tulisan apa? Doa masuk pasar. Padahal sudah lawas benar ulun dulu mengusulkan waktu pengajian di sini. Ya, coba seandainya ada bertulisan bagus benar. Sekalinya berapa tahun hanyar terbukti. Kadang-kadang memang Allah kadang mengabulkan langsung doa kita itu. Harus bertahun-tahun dulu kita dikabulkan. Sabar kadang. Bagus sudah bertulisan gonol benar. Doa masuk pasar. Jadi aman kada hafal di hati singgah dulu setumat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya masuk pasar sesuai sunnah, masuk pasar sesuai sunnah. Bahkan itu kan anjurannya apa, benyaring bacanya. Jadi singgah stop dulu. La ilaha illallah. Soalnya batuntung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya bah tahajudan namanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benyaring sedikit bacanya. Kadang nyaring benar bang, kadang benyaring. Beta hanya masuk. Praktekkan. Sudah dituliskan ganal. Amun kada hafal stop. Stomat hati. Asal jangan di tengah-tengah jalan stop ini dirumpak orang pulang. Tapi di sini belum ada lagi. Di sana aja belum melihat. Tahu di sini ada sudah? Belum. Itu dari siapa? Bupati kan nama anak apa? Dipasang. Nah, itu bagus. Jadi kota Serambi Mekah itu bujur-bujur ada kelihatan mengamalkan sunnah. Kadang Serambi kena tertinggal seramnya aja, mbinya hilang, timbul kota seram kena jadinya. Serambi Mekah. Wa tawassutu fi jinsihi, dan kemudian tawassut pertengahan fi jinsihi pada jenisnya. Kadang larang benar, kadang juga murahan benar, sedang-sedang saja. Kalau orang yang berduit benar memang mungkin wajarnya nang larang-larang karena sanggup. Tapi kalau nang kada sanggup jangan memaksakan diri. Wah ini maaf, kadang-kadang pondokan ini ya Allah keren-keren pakaian. Kasihan kuitan, masalahnya apa, kuitan yang ditangsa. Ini terjadi di Jawa, ya, pondok-pondok Jawa itu kan kayak model apa jorong tuh, jor-joran. Jadi kenanakan orang kita Banjar ini memondok di Jawa, lalu modelnya koyo-koyoan, baju minta nang larang-larang, timbul kuitannya kada tahan lagi, ampi juga sudah mondok ikam kayak, nah kada tahan aku. Satu matubat minta tukaran baju, satu matubat minta tukaran, maka mereknya nang bagus-bagus pulang. Karena apa? Persaingan, kawanan nang itu. Kawanan orang sugi seorang misalnya nang biasa-biasa aja, lalu tepang akhirnya apa? Terpaksa memaksakan diri. Padahal itu kada perlu. Apalagi anak pondokan, tapi itu kada usah BHS dulu. Gajah duduk aja cukup dulu. Sampai lenyap gajahnya duduki kada Bapak. Ini hanya ingat sekolah, mondok setahun berkirim surat, "Mak, tukarakan tapi BHS." BHS itu gasan kiai yang mau makai. Kena sudah di kiai aja anak BHS, BHU, anak BH napa itu, asal jangan BH bebinian aja dipakai. Ya, sederhana. Orang menuntut ilmu itu memang harus mulai dengan sederhana, seadanya, jangan banyak menuntut. Jadi apa, nyaman. Tapi kalau sudah sekolah menuntut banyak, kada tuntung cagarnya sekolah. Kenapa? Ketika tuntutan kada terpenuhi, ia non dijadikan alasan ampih jolon sekolah. Hanya sebulan 2 bulan sekolah minta tukaran sepeda motor. Padahal bersepeda berjalan kau aja, alasan nyaman mengaji sana, mengaji sini, mengaji sana, mengaji sini. Sekalinya paling sekali mengaji, sisanya apa? Berjalanan. Ini banyak terjadi gitu. Ya Allah kasihan kuitan juga memada-madakan duit cukup waktu kan. Sekalinya pas datang ke sini, Bapak dan nukar kitabnya cuma berapa puting, lenyak pulang kitab. Bapak ada setiap kali nukar kitab. Ini ya kasihan orang tua. Kayak apa pondokan itu jauh dari kuitan. Banyak sudah dikorbankan waktu, tempat, keluarga, harta, terpisah lawan keluarga jauh. Kemudian pulang kuitan, berkorban, mencarikan duit, mencarikan nafkah untuk supaya dapat. Tahu-tahu di sini kada bujur-bujur, kasihan kuitan.
Syukur-syukur kuitan itu kada sakit hati masih. Ya paling nangis itu man itu sudah jadi. Seandainya kuitan sakit hati, Allah jangan harap berkah hidup dunia cegarnya. Amun sudah mendustai kuitan habis-habisan, apalagi alasannya sekolah didustai kuitan habis kada berkah hidup. Ya. Makanya biar sedikit sederhana dulu. Jangan. Kenapa pepatah itu mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, jangan senang-senang kemudian. Kadang sakit-sakit dahulu, terus-terusan sakit selawasan kada ya. Sakit-sakit dahulu, hanya bersenang-senang kemudian. Biasa sabar dulu. Memang orang menuntut ilmu perlu sabar. Wa tawassutu fi jinsihi, dan tawassut pertengahan pada jenisnya. Wa kaunuhu lubsa mithlihi, dan keberadaan pakaian itu lubsa mithlihi adalah pakaian yang dipakai semisalnya. Ghairu muskitin, kada menjatuhkan, kada menggugurkan, hal keadaan yang tidak menjatuhkan limuru'ati jinsihi, terhadap muru'ah harga diri yang sejenisnya tadi. Jadi kalau misalnya kelas orang ini pakaiannya kayak tapih tadi kan, tapih ini kan amun kelas pondokan, tapi nang sederhana nang seumur hidup kada luntur ada. Tapi nabar itu nang terbuat dari kain tisu kan ada. Itu ulun dulu juga gitu bahari lenyak kada mau, luntur kada mau, kada perlu digosok, masya Allah. Tapi lawas kelawasan bakandal tapihnya. Bebarat tapihnya ya. Subhanallah. Tapi awet. Capnya model cap apa jurang apa corak warnanya itu kayak tapih Samarinda, biar sekali lihat Samarinda sekalinya dipingkuti, Allah kandal bener. Tapi awet, untuk pondokan itu awet bujur. Kalau hendaknya bagus sedikit itu tadi apa? Mangga, wadimor, gajah duduk, gajah, apalagi banyak gajah-gajah itu mereknya kan, kada gajah duduk aja, gajah baris, gajah. Allah. Kada apa-apa, sederhana dulu. Nah kemudian kalau seandainya ini kan kelasnya kelas orang-orang isinya tapi kayak itu, lalu dipakai oleh kiai, apakah menjatuhkan harga diri kiai? Kenapa Pak? Rasul kan kedudukan beliau tinggi, lalu beliau memakai kain yang sekelas orang yang biasa, apakah menjatuhkan harga diri? Kada. Atau misalnya gara-gara beliau memakai ini, gara-gara seorang yang tinggi memakai ini, lalu orang lain jadi jatuh harga dirinya? Kada juga. Bahkan mungkin kalau seorang kiai memakai tapih yang biasa sederhana, orang justru salut. Masya Allah, sidin padahal sudah makomnya kan orang di atas, tapi tapihnya masih biasa-biasa. Berarti beliau ini tawadhu. Allah yarham. Siapa ayah? Sidin itu bisi tapih. Menurut cerita itu banyak orang membarikan, datang rata-rata beri tapih. Kuada tuan guru itu jarang memberi apa? Tapih. Sampai hibak tapih. Dan tapihnya berkelas, bertaan, jarang murah-murah. Tapi beliau sederhana. Lain memang orang seperti beliau itu kan, kada tapi mengurusi urusan dunia. Nah untung siapa? Anak-anak sidin, murid-murid sidin yang dapatan banyak. Ghairu muskitin limuru'ati jinsihi, hal keadaan tidak menjatuhkan limuru'ah terhadap harga diri jinsihi nang sejenisnya. Wa fil mawahibi, dan di dalam kitab al-mawahib, yaitu al-mawahibul laduniyah, innal jamala fis surati, sesungguhnya jamal, kebagusan, fis surati, di dalam surah bentuk, wal libas, dan pakaian, wal hayati, dan keadaan, salasatu anwa'in, ada 3 jenis. Jadi kebagusan dalam surah bentuk, kebagusan dalam berpakaian, kebagusan dalam hay'ah keadaan, itu ada 3. Di antara yang 3, minhu ma yuhmadu, di antaranya ma yuhmadu, sesuatu yang dipuji. Jadi bagus surah, bagus pakaian, hay'ah tadi itu dipuji. Kemudian wa minhu ma yudhammu, ada nang yudhammu, dicela, kada bagus.
Baik surah kita kada bagus dianggap sesuatu yang dicela, kemudian pakaian kita, kemudian hay'ah keadaan kita ini dianggap tercela. Wa minhu, dan ada lagi jenis yang ketiga, ma la yata'allaqu bihi, sesuatu yang tidak ada ta'alluq berhubungan dengannya, madhun pujian, wala dhammun dan celaan. Jadi kada dianggap tercela, kada dianggap terpuji juga. Berarti ada tiga macam. Ada cara berpakaian yang dipuji, ada cara berpakaian yang tercela, ada cara berpakaian ya kada masuk terpuji, kada masuk tercela. Akan dijelaskan satu persatu oleh beliau. Kopi datang. الفاتحة لما شهر القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح الأعمال والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله. Adakah yang belum? Belakang. Jadi ada tiga macam kebagusan di dalam surah, pakaian dan hay'ah tadi. Fal mahmudu minhu, lalu kemudian mahmud yang terpuji, kayak apa berpakaian, surah, bentuk, hay'ah keadaan yang terpuji adalah fal mahmud minhu, maka yang terpuji daripadanya itu makana lillah, sesuatu yang karena Allah. Jadi niatkan bagus, kenapa Pak kita dianjurkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan suka kepada nang bagus. Jangan Allah itu jamil kemudian yuhibbul jamal, hanya suka kepada jamal saja, kada. Seberataan nang bagus disukai oleh Allah. Bagus, asal bagusnya apa? Lillah, untuk Allah. Dapat kelebihan rezeki, pakaian yang sudah pindah buruk-buruk, waktunya diganti-ganti. Ya. Nang buruk bariakan pulang, kalau memang masih pantas, masih layak bariakan. Karena buruk bagi kita itu hanyar bagi orang lain. Kita tak sudah merasa bosan kan, asa buruk sudah, tapi bariakan kepada orang nang hanyar menerima ini, Allah senang benarnya. Makanya dianjurkan kalau kita dapat nang hanyar, nang buruk kita bariakan. Asal jangan dapat bini hanyar, bini buruk dibariakan, jangan. Ya. Ini baju, kaitannya baju ya. Wa a'ana ala ta'atillahi ta'ala, dan kemudian menolong pakaian itu tadi, bentuk itu tadi, hay'ah tadi, ala ta'atillah, ke atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan pakaian hanyar semangat beribadah, insyaallah pakai hanyar ada Bapak bagus, semangat jadinya beribadah. Tapi kalau pakaian buruk, sorong aja koler, apalagi orang dihiga babah jurang baunya. Andak bukaan orang cuman kada tahan, kada kau buka jadi terpaksa saya ditagok cium baunya. Nah ini kita harus paham seperti itu ya. Wa tanfidhi awamirihi, dan kemudian tanfiz, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpakaian itu lalu kita kawa menyuruhi orang, memerintahkan orang untuk melaksanakan perintah Allah, maka pakai. Ada salah seorang ulama, lalu beliau ketika itu kan terkenal ulama ini, dan selalu pakaian beliau pakaian kebesaran, jubah, imamah dan rida.
Lalu ujar beliau, suatu hari aku berhaji, dan ketika berhaji lalu kan kada pakai pakaian biasa, pakai umrah, pakaian apa, ihram. Pas di tengah jalan hendak bulik, ada melihat orang melakukan sesuatu yang maksiat, kada baguslah. Ditagur oleh Sidin, kada ada nang perhatikannya lawan pada Sidin nasihat Sidin, dipadahi kada meherani. Sidin ingat, oh ini mungkin orang ini kada tahu lawan aku, kada pinandu. Kenapa? Berpakaian umrah kan, pakaian ihram kan kada pinandu, lain sudah. Bulik Sidin, pakai gamis Sidin, pakai jubah, pakai bolang, datangi Sidin pulang bahasa. Imbanya melihat Sidin berpakaian gitu, langsung orang ampihan. Maka di sini apa? Perlu juga memang berpakaian seperti itu apa? Supaya orang-orang yang mendengar itu bisa menerima. Kadang-kadang orang itu kan melihat memang pakaian yang dilihatnya. Kalau kada berpakaian gitu, nang menasehati orangnya bersalur handap. Nyawa gininya, tak boleh kepada sorong. Tapi kalau yang menasehati wajar pakaiannya. Lalu, oh ampihan sudah, oh cukup sudah. Melihat ampihan langsungnya. Insyaallah. Artinya ada di situ wibawa daripada pakaian yang inya pakai sehingga membawa kepada taat kepada Allah. Maka ini bagus. Bukan sekadar berbangga-banggaan aja, koyo keren kan. Nya anak-anak muda wah ini keren-keren pakaian. Bahkan wah ini maaf gamis ini pian, masya Allah. Larang. Bisa-bisa saingan non beginian wah ini gamis. Gamis nang bermerek itu sampai jutaan harganya. Mun baju bebinian daster 103, kalah sudah baju bebinian ya. 103 lembar kalau daster sekali pakai rabit. Tapi gamis ini masya Allah. Anak-anak muda ya. Cuman ya silahkan kalau memang mampu dan kada membebani orang tua kada apa-apa, boleh silahkan. Cuman jangan memaksa kepada orang tua. Karena ada melihat beberapa nang inya itu memaksa akan diri. Karena terkumpul orang nang mampu lalu umpat-umpatan hendak bergaya seperti orang mampu. Padahal seorang kuitan di kampung uyuh bana bahuma hirang belakang Sidin sampai ke diulah papan tulis kawa. Ya. Tapi nang anak di kota di sekolahan koyok. Nah ini jangan ya. Nasihat ya. Wal istijabati lahu, dan kemudian memenuhi lahu terhadap perintah Allah. Kenapa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, pakailah perhiasan kamu setiap kamu ingin berangkat masjid, ingin sholat pakai nang bagus. Ingin berangkat ke masjid, bawalah nang bagus-bagus, bajunya nang bagus, ya, terutama tadi bersih. Kalau kada ada nang hanyar, ya nang bersih. Kemudian sandal, nah ini sandal sedikit was-was sama membawa nang bagus. Soalnya di masjid, wah ini kada nang kayak masjid Bahari. Nah, karena banyak nang mengamalkan ambil nang baik, tinggalkan nang buruk gitu. Jadi keluar masjid nang buruk tertinggal, nang bagus nang dibawa pulang. Jadi mengamalkan apa nang disampaikan oleh Tuan Guru. Ambillah nang baik, tinggalkan nang buruk. Jadi tulak ke masjid sandal gapit, buliknya sandal. Napa nang larang tak? Dulu tiger kalau nang baru itu nang tinggi, ya. Atau homipet. Jadi diamalkan bujur. Kayak apa tadi? Bulik sandal hanya ini mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru. Kama kana sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yatajammalu, berbagus-bagus atau berhias, lil wufud, untuk utusan atau delegasi yang datang kepada beliau. Jadi ketika beliau di Madinah kan ada utusan dari negara luar, dari daerah luar datang untuk berdapat lawan Rasulullah, maka Rasul pun pakai yang bagus. Supaya apa? Haibah. Supaya ada apa jurang tuh wibawa. Ya. Karena kalau mereka kan menganggap persepsi bukan hanya kadawah ini aja, mulai bahari sudah yang namanya pimpinan itu harus orang yang berpakaian luar biasa.
Nah, makanya ketika ada berdapat dengan Rasul dalam keadaan seperti itu, mereka akan tunduk. Tapi kadang-kadang Rasul pun biasa saja menghadapinya, sehingga mereka pun juga takjub karena menyangka orang yang namanya pimpinan, apalagi Rasul sudah menguasai banyak, tapi ternyata beliau hidup sederhana, maka mereka pun semakin tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada naziru libasi alatil harbi lil qital. Wahada, dan adalah ini, yaitu tadi berpakaian bagus-bagus. Tadi itu naziru, perbandingan libasa alatil harbi, itu memakai alat perang lil qital, untuk berperang. Alatil harbi, alat perang, lil qital, untuk berperang. Jadi perbandingannya Pak, senjata yang dipakai untuk perang itu dianjurkan dihiasi, dibagus-bagusi, supaya orang kalau melihat itu langsung takjub, takutan. Pedang, hari kan pedang ya, pedang, tombak itu dibagus-bagusi supaya ketika musuh melihat takjub. Melihat pedangnya aja sudah takutan, ini apa orangnya. Walibasil harir, dan juga bolehnya memakai sutra fil harbi, di dalam perang. Jadi perbandingannya ini, itu tadi memakai pakaian yang bagus untuk wufud, untuk delegasi utusan, itu sama dengan menghiasi alat perang, dibolehkan untuk berperang. Walibasil harir, dan memakai pakaian sutra fil harbi, di dalam peperangan. Boleh juga, sutra kan kada boleh bagi laki-laki. Di luar peperangan kada boleh pakai kain sutra kita. Nah, kecuali ada tertentu, misalnya orang yang gatal kada kau memakai kain biasa, maka itu ada dispensasi. Jadi seperti di zaman Rasul ada ngaran beliau sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau bertakun bapak dalam Rasul kada kau memakai kain yang kasar, yang kain biasa istilahnya. Hanya kau memakai kain yang sutra lembut, sebab kalau memakai kain biasa gatal langsung, beliau alergi, tidak kawat. Nah, ini dispensasi oleh Rasul, dibolehkan. Tapi bagi yang biasa normal, maka kada boleh memakai kain sutra. Sutra yang tentunya sutra yang asli 100%. Lembut itu kan kada pantas untuk laki-laki. Tapi di medan perang boleh. Bahkan dianjurkan kalau dengan memakai sutra itu musuh menjadi gentar, pakai. Kenapa? Tujuannya untuk supaya mengutani, supaya orang ketika baluman diperangi sudah takutanan ke Pak. Pakai apa misalnya? Alat yang mengulah orang ngeri. Itu bagus tujuannya. Wal khuyala fihi, dan kemudian boleh khuyala berbangga-bangga dalam perang. Karena perang di zaman bahar itu kan sebelum perang berhadapan satu-satu berataan, itu seikung dulu berhadapan. Mungkin sudah oleh diceritakan ya. Sayyidina Ali berhadapan lawan siapa itu musuhin. Malhab ngarannya. Jadi Sayyidina Ali berhadapan lawan Malhab. Sebelum bakalah ini apa? Ba'du syair dulu. Apa jurang tuh kayak kita ini anak berdatang, ba'du syair dulu, berpantun dulu. Nang kalah pantun berarti kalah. Ya. Ini ba'du syair, orang Arab itu syair. Lalu saling mengeluarkan syair, dan syairnya itu berbangga-banggaan, modelnya berharat-haratan. Sayyidina Ali pun mengeluarkan syair juga kan. Apa syairnya? Analladzi sammatni ummi Haidaran. Akulah orang yang dinamai oleh ibuku Haidar, singa. Mendengar gitu aja sudah Malhab menggatar. Cuman kedua ini menampakkan, padahalnya takutan sudah. Kenapa? Sebelumnya ini bermimpi cagar dibunuh orang yang ini bernama Haidar. Sudah termimpinya semalam. Cuman sudah maju takutan. Ini cagar mati di tangan Sayyidina Ali sudah. Tahunya sudah. Cuman gengsi lah mengalahkan. Akhirnya tetap dikarasi dan matilah akhirnya Sayyidina Ali membunuh. Dan mungkin sudah jauh diceritakan Sayyidina Ali kalau membunuh itu kada tanggung-tanggung. Kadang cucuk biasa tapi panggal dua. Tapi dalam medan perang itu memang kalau di luar kan ada sih dimana orang. Ya. Banyak mengalah Sayyidina Ali. Ada kan cerita waktu perang salah satu peperangan Sayyidina Ali sudah bakal hilon orang Yahudi.
Sudah tergugur orang Yahudi tadi hendak dibunuh Sidin, lalu orang Yahudi tadi stop mencengangi apa melihati oleh Sidin Ali. Ali, Ikam tuh kawan aku. Kalau Ikam kita berkawanan, kita di luar perang kita berkawan. Mbak itu Sidin Ali Pinandui, jangan bertutup kan Mbak Pinandui. Ternyata bujur kawan Sidin, bakawan. Walaupun orang Yahudi tapi bakawan. Ujar nang Sayyid Yahudi tadi, jangan bunuh aku kawan Ikam. Mbahnya melihat kawan, kada jadi Sidin Ali. Ujar Sidin Ali bilang apa? Ikam kada mati kecuali Islam. Lalu si Yahudi ini tadi ingin membuktikan ucapan Sayyidina Ali. Ini ada di kitab. Ya. Dan ternyata Sidin kadang mengucapkan kalimat syahadat terus hidup terus. Umur Sidin mencapai sekitar 300 tahun lebih. Sampai kemudian ada salah seorang Habib berziarah ke tempat itu dan berdapat lawan orang nang Tuhan tadi Yahudi tadi nang hidup sezaman lawan Sayyidina Ali. Lalu didatangi oleh Habib tadi berkisah kayak apa pian bisa sampai hidup umur panjang. Ujar Sidin kisahnya aku dulu perang lawan Sayyidina Ali. Imbah itu pas hendak kalah mati lalu aku kawan Ikam. Oleh Sayyidina Ali kada jadi dibunuh lalu doakan Ikam kada mati kecuali Islam. Nah aku hendak membuktikan ucapan Sayyidina Ali. Karena pas parak sudah aku bosan hidup di Sidin hanya aku mengucapkan syahadat. Dan bujur ternyata Tuhan pada Sidin. Orang ini terdapat Tuhan. Tahu. Kadang lagi bergerak di tilam aja sudah. Cuman mata masih tajam. Ingatan masih kuat. Awak sudah kadang apa-apa lagi. Pender berkesah. Itu tidak berkesah. Masih bagus ingatan Sidin. Melihat itu masih melihat Sidin Pinando nang datang ini. Imbah itu sudah ditinggalkan oleh Habib tadi kan. Subhanallah. Lalu pas Sidin tahun berapa Sidin berbulik pulang ke sana orang itu mati. Dan seberataan sekampungan yang ada di tempat Sidin itu keturunan beliau. Banyak sudah abahnya nang matian, kainya matian, Sidin masih hidup lagi. Jadi nang ada ini apa tinggal cucu-cucu atau cicit-cicitnya aja lagi. Subhanallah panjang. Nah imbah itu didatangi beberapa tahun kemudian lalu dikisahkan oleh orang bahwasanya beliau sudah meninggal dan sebelum meninggal mengucapkan syahadat masuk Islam. Jadi doa Sayyidina Ali terwujud. Sampai bosan di sini hidup, sampai aku muyak hidup hanya karena aku mengucapkan syahadat. Panjang umur. Jadi perang apa waktu itu ada di kitab kitabnya Habib Ali Baharun, beliau ada menyebutkan cerita itu Al-Fawaidul Mukhtarat di situ. Ya. Mungkin bisa dicari karena ada dijual kitabnya banyak. Itu bagus kitab tentang faedah-faedah baik berkaitan dengan cerita, doa dan apa orang-orang aulia as-salihun. Fa inna dzalika mahmudun, maka sesungguhnya yang demikian itu mahmud terpuji, yaitu apa? Berbangga dalam perang tadi, kemudian menghiasi alat perang, lalu kemudian memakai sutra untuk mengutani musuh, maka itu kada apa-apa, bahkan terpuji. Idza tadammana, apabila mengandung yang demikian itu ila kalimatillahi taala, untuk apa? Meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Kalimatul innama kalimatullahi hiyal ulya, meninggikan kalimat Allah. Makanya jihad itu li'ila'i kalimatillah. Jihad yang bujur adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau jihadnya bukan karena itu, maka matinya bukan syahid. Kalau jihadnya untuk meninggikan kalimat Allah, berjihad memang untuk mengangkat Islam, ikhlas karena Allah, lalu kemudian gugur di medan jihad, itulah syahid. Orang syahid mati lalu masuk ke dalam surga tanpa dihisab, langsung masuk surga. Makanya kan banyak orang bercita-cita mati syahid. Kenapa? Syahid itu memang langsung, kada lewat nang pakai hitung-hitungan lagi, kada pakai hisab, langsung surga. Namun ini hendaknya kalau mati syahid ada juga masih takutan juga gitu mati syahid masih. Cari mati nang lain aja tapi masuk surga juga langsung. Ini kehendak kita berarti. Di Madinah sewaktu ada ulun bahaji dan subhanallah ada masalah lalu ditolong oleh salah seorang. Imbah itu kan karena ia menolong banyak lalu kita hendak memberi sesuatu, sekalinya ditolak jangannya. Lalu membisiki ke telinga,
Tujuannya apa? Cukup doakan aku mati syahid, itu aja. Ud'uli syahadah. Doakan aku mati syahid. Diberi duit kada mau. Karena pengennya mungkin sudah cukup aja duit, tapi harapannya mati dalam keadaan syahid. Ya kita berharap mati syahid. Mungkin masih banyak takutan. Kawa nang lain aja cara matinya, jangan mati syahid. Mati syahid itu kan mati terbunuh di medan peperangan. Jadi harus turun ke perang. Walaupun ada syahid, syahid itu kan terbagi pulang. Ada syahid dunia, ada syahid akhirah, ada syahid dunia wal akhirah, lain-lain pulang. Namun dari sisi pahala tentu orang yang mati syahid di medan perang itu yang paling tinggi derajat. Hanya kan orang-orang yang tahu berharap mati syahid. Wa nasra dinihi, dan kemudian menolong agama Allah, wa ghaiza, dan membikin marah, ghaiz itu membikin kesal, membikin sarik, aduwihi, musuh-musuh Allah. Nah, kita berbangga-bangga tadi bukan sombong-sombongan, tapi apa? Untuk supaya musuh itu sarik. Kalau pintar bersyair, ulah syair nang mau ulah musuh sarik. Kalau pintar apalagi pintar menyambati kan? Pintar menyambati, tapi sambati gua ada musuh supaya musuh itu sarik. Ya kalau sudah sarik itu kan kada akalnya kada sehat lagi. Orang hendak bakal lahir itu emosi, nyaman benar sudah dikalahkan. Tapi kalau orang tenang, kalah kita nang kalah. Tapi diulah emosi. Kayak orang tinju, kalau ajar biasanya tinju itu diulah musuh panas, diulahnya sengaja. Ini banyak emosi yang sudah nyaman benar. Kenapa? Kalau orang sudah saring itu kada lagi akal sehatnya bisa berjalan normal. Nah itu yang terpuji. Jadi pakaian yang kita niatkan kalau kita memakai sesuatu nang bagus, nang hanya, maka tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi makana lillah wa a'ana ala taatillah wa tanfidhi awamirihi wal istijabata lahu. Ingin situ maka itu mahmud, terpuji berpakaiannya. Sesuatu yang karena Allah, kemudian menolong untuk kita taat kepada Allah, dan kemudian melaksanakan perintah Allah dan memenuhi panggilan Allah, maka niat seberatan itu menjadikan berpakaian kita terpuji bagus. Kemudian yang kedua, wal mazmumu minhu, dan kemudian yang tercela. Nah ini yang hindari. Pakaian yang tercela bagaimana? Makana lid dunya, sesuatu yang karena tujuannya dunia aja. Dan ini hampir kebanyakan orang berpakaian karena dunia. Kayak apa nangaran dunia? Ya tujuannya untuk jurang bakoyo-koyo aja, berbangga-bangga aja. Apalagi wah ini kan ada merek pakaian yang mereknya nang dicari mereknya, kalau merek itu larang sudah harganya. Padahal kainnya kurang lebih juga kadang-kadang ya. Cuman karena merek sudah terkenal, apa merek nang larang, baju nang larang apa? Nang biasa pakaian larang-larang apa? Atau di sini kita tahu pakaian murah-murah beratan mungkin orang kita ini, jadi kita tahu nang larang. Bahari ada baju putih nang pakaian orang ya menengah ke atas lah levelnya itu. God Lab, tulisan sini G lawan L, mereknya itu G lawan L. Itu kalau sudah pakai itu, pian kelihatan benar orang nang menengah ke atas kelasnya. Hendak nukar itu larang bahari. Weh ini kan masya Allah bilang pakaian kayaknya terjangkau aja sudah seberataan. Tapi kalau itu bahari itu kan duit tuh kelihatan banyak apa jurang tuh nilainya tuh berat kita mencari. Kalau sudah dengaran GL itu bajunya. Apalagi sudah begosok, gosokannya itu aja yang mulus. Gosokan bahari pulang kadang listrik, gosokannya apa? Barang. Itu baratnya aja berapa pian? Kada usah digerakkan, dia makan aja situ lenyak baju sudah. Dikipasi dulu. Bahari di pasar Betua ada nang ambil lupa menggosok. Jadi ulun ingat bana mantarakan baju arwah abah ke pasar, karena mantar menggosok. Karena sore diambil. Celing. Ya. Tukang gosoknya tuh. Nah, kalau tujuannya dunia, maka ini kada bagus.
Tapi kalau untuk Allah lillah nukar nang hanya nang bagus, tapi untuk apa? Tahaddus bi ni'matillah ini boleh kan? Bahkan kalau orang nang mampu justru dianjurkan. Kalau kamu mampu, kenapa nukar nang murah-murah, nang bagus? Apalagi niatkan untuk ibadah bagus. Habib Segaf Baharun beliau itu selalu menganjurkan. Ada di sini disebutkan syairnya. Fa'idatun ini suatu nasihat kata beliau. Kul mashtahaita, makan apa yang kamu suka. Mana syairnya? Kul mashtahaita, makan apa yang engkau suka. Wal basma istahan nasu nasihatun latifatun qalat bihal akyasu. Ini suatu nasihat yang halus kata beliau. Qalat bihal akyas, yang mana telah mengatakan orang-orang yang cerdas. Kul mashtahaita, makan apa yang kamu suka. Wal basma tashtahihin nas, dan pakailah apa-apa yang disukai oleh orang-orang, tapi semua tujuannya lillahi ta'ala. Kalau kamu mampu, kenapa menahan-nahan diri? Kalau memang kawan nukar sepeda motor, kenapa berjalan aja padahal duit ada aja? Di ceritanya di zaman dahulu itu kayak model sejenis, kan Abu Nawas terkenal cerdas. Ini ada seseorang yang keinget ngarannya dalam kitab itu apa? Orang ini terkenal raja apik, bakhil, jirang tuh bakhil. Sampai akhirnya sandal, bisi sandal itu sandal bahari kan kadang ada sandal ini. Sandal itu tambalannya hibah, tambal-tambal. Sandal Arabnya. Tambal hibah. Lalu kemudian disambati orang. Pian ini apa? Sandal ini bertambal-tambal banyak banget. Ganti pang pian ini berduit aja sugi. Karena kebanyakan orang menyambati, akhirnya kada tahan juga, akhirnya sudah sandal dibungkus, dibuang. Lalu dihamputakan, mulai rumah hamputakan. Sudah tenang. Soalnya kada sampai rupanya waktu menghamputakan itu terkena orang di bawah, bincul kepala orang. Apalagi sandal ini hibak tambalan kan, dan terkenal sekampungan tahu sandal sidin itu. Kenapa? Kalau sandal bertambal berarti ampun itu. Nah, imbahnya kena orang ini lalu melihat, oh sandal ampun ini. Laporannya kepada hakim. Diaduakan, lalu kemudian dikiri oleh hakim. Pian harus mengganti denda karena telah menyakiti orang dengan sandal pian. Amunnya kada mau dikurung. Akhirnya pilih kurung atau duit. Akhirnya terpaksa keluarkan duit. Ganti gara-gara sandal ini disidin. Aku keluar duit. Padahal sudah hendak mana. Akhirnya Pak buka ke sungai, buang ke sungai Blokteras. Sekali di sungai ada orang pulang lagi meluntak. Imbahnya meluntak. Pas tekan meluntak, lalu ditarik-tarik, takahit, kadang-kadang dikarasi, rabit luntanya. Imbahnya rabit lunta, lilihati nang gara-gara rabit sandal, dilaporkan pula kepada hakim. Sampai Allah, gara-gara sandal tadi itu, duit habis bayar denda terus. Nah hari ini kita hati-hati kalau bina kena denda gara-gara kada memakai masker. Allah. Jam berapa sudah? Jam 8. Warriasati, dan sesuatu nang karena riasah, yaitu apa? Kepemimpinan. Nah ini juga gaya hidup kan. Asalnya biasa-biasa berpakaian, imbahnya berubah, naik jabatan. Dari asalnya jabatan biasa naik, otomatis gaya hidup pun berubah, penampilan pun berubah, tuntutan pakaian pun jadi berubah. Orang yang asalnya kada anggota dewan, imbahnya jadi anggota dewan, lain sudah pakaian. Iya, nah akhirnya tuntutan harus bagus, harus bermotor, harus pakaian bagus, maka kada mau harus mencari duit. Karena imbahnya kada duit, iya nang akhirnya korupsi. Nah, di sini akhirnya nama ulah lalu berubah. Masuk ke lingkaran yang mana harus berpenampilan koyok dan keren. Wal fakhri wal khuyala, dan juga yang tercela itu apa? Karena berpakaian untuk fakhar, berbangga-bangga, wal khuyala, dan sombong.
Bekoyok, pakar itu bekoyok, berpakaiannya untuk koyok-koyokan. Sebenarnya kalau dipikir ada perkataan seseorang yang mana bagus ya. Jadi ujar beliau itu apa? Kita memakai jam. Jam itu kan ada yang harganya ya mungkin 100-500 ribu lah, sederhana masih itu. Pakai jam yang 500 ribu lawan pakai jam yang 50 juta. Ada kalau jam 50 juta. Napa nang ditunjukkan sama aja juga kalau waktu nang ditunjukkan nang jam murah jam 8, nang jam larang jam 8 juga sama aja. Ujar sedikit. Kalau paling banyak jam larang terlaju sedikit cepat misalnya. Jadi seperti mengaji, amunnya jam larang cepat tuntungan. Amun jam murah lambat tuntungnya. Setumat melihat jam, woi apa tuntungnya? Sama aja. Sepeda, wah ini musim sepedaan. Sepeda larang ada nang harga 1 juta, ada nang harga puluhan juta. Sama aja, kalau berpaluhan sama aja juga paluhnya ya masin juga. Kalau paling banyak sepeda larang, paluhnya harum gitu, manis. Ada juga, sama aja biar sepedanya 10 juta kah. Wah ini kan bekoyuan sepeda. Seikung nih sepeda dana, sepeda gunung. Gunung mana? 2 buah gunung dilewati sudah. Allah. Keren. Sama aja. Apalagi naik pesawat ada nang first class, apa no, eksekutif, ada nang kelas ekonomi. Nang first class duduknya di muka. Nang ekonomi duduk di belakang, tapi pas kecelakaan gugur, sama aja juga mati juga. Kalau bang nang di muka kada apa-apa, nang di muka kada mati selamat, nang di belakang sampainya sama aja juga. Kalau bang sampainya lain berbeda, ya kayak udah siapa Kesah, tapi ini Kesah Paloy naik pesawat, kan di pesawat ada nomor-nomor kalau, tapi Paloy orang dengaran orang tadi bungul-bungul pintar. Banyak bungulnya pada pintar. Ya. Duduk masuk pesawat duduk aja langsung duduk di muka di first class. Datangnya pramugari. Oh panang ini kursi gasan orang kelas first class, kelas apa jorong tuh eksekutif. Jepal eksekutif tuh apa gerang? Orang tahu urusannya bemame. Nyawa siapa? Ulun pramugari itu apa? Nang melayani pesawat. Oh pelayan ya pelayan. Bina baharat-harat menagur. Pelayan aja ke syarat. Terdiam pramugari kada lagi. Datang pulang kapten Madahi. Dilawan Palui kalahan berataan. Beto ada orang Banjar juga. Oh, ini sama Banjarnya harus Banjar juga nang menghadapi. Imbah itu beparak nang Banjar dibisikinya aja. Rasam pelos Palui bemamen. Bungul bana kapten, bungul pramugari berataan. Ada Madahi unda aja. Ya lang ada ke belakangnya langsung. Bingung kapten lawan pramugari. Kenapa nang dibisikakan nih lawan Palui? Lalu betakunnya Pak Kapten kenapa pian bisikakan? Ah, tadi itu ulun padahi. Tadi ulun takun pian hendak ke mana? Ini pesawat kan diurusan Surabaya. Nah, jadi ulun padahi pian hendak ke mana? Balik anak Surabaya. Ah, pian aman hendak Surabaya duduknya di belakang. Amun di muka ini ke Jakarta. Kada pian. Oh, jar paling gitu Kang. Bungul banget itu di padahinya sambat dia beratan. Kadang madakan onda untung nyawa tuh di madahinya. Selamat ndak jadi sasak di Palui. Nyaman aja sekalinya. Amun orang bungul-bungul pintar. Itu sama aja duduk di muka, duduk di belakang, amunnya kecelakaan matinya sama aja juga. Kalau di muka matinya kena istimewa. Langsung berdahulu masuk surga ada juga. Tergantung amal masing-masing aja lagi. Nah, apalagi sepeda, jam, pesawat, dan lain-lain. Semuanya sama. Intinya yang penting bagaimana kita lakukan sesemua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada pakaian. Kalau kita memakai itu hendaklah, kalau bagus memang hendaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ayyakuna huwa, dan adalah ia, itu berpakaian tadi, ghayatul abdi wa aqsa matlabihi, itu puncak daripada seorang hamba, wa aqsa, dan ujung daripada tujuannya. Jadi kalau seandainya dunia, riasah kepemimpinan, fakhar berbangga-bangga, khuyala bersombong, itu yang jadi puncak daripada seorang hamba dan tujuan daripada berpakaiannya, maka itu yang tercela. Jangan. Ya. Jadi kita dapat nikmat, baju bagus, alhamdulillah. Sepatu bagus, alhamdulillah. Tapih bagus, alhamdulillah. Seberataan, jadikan itu adalah nikmat yang diberi oleh Allah untuk Allah juga. Kita niatakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah terpuji. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya sedikit malam ini terpanjang sedikit ya. Ada bapak, ada aja kalau jamuannya kena. Amunnya kadada, kada bapak juga. Sabar. Wa amma ma la yuhmad wa la yudham. Adapun berpakaian bersih, bapak berbagus-bagus tadi, la yuhmad, kada dipuji, wa la yudham, dan kada juga dicela, fahuwa, maka adalah ia makhala, sesuatu yang kosong, an hadainil qasdaini, daripada dua tujuan tadi. Kalau tujuannya karena Allah, masuk kepada yang terpuji. Kalau tujuannya dunia, maka masuk yang tercela. Lalu yang ketiga apa? Kada ada tujuan karena Allah, kada ada tujuan juga ke dunia, maka ini mubah, boleh-boleh saja. Ya kita masuk akan kemana aja. Kalau kita niatakan karena Allah, pahala. Kita berbaju, pahala. Kita memakai apa-apa, pahala. Jadikan semua karena Allah, maka jadilah pahala. Mubah, perkara yang mubah, perkara yang boleh, itu kalau kita niatkan ibadah, maka jadi pahala sebenarnya. Minum itu mubah, makan mubah. Kalau kada minum, kada apa-apa juga. Kecuali dalam kondisi yang hendak mati, maka baru wajib minum. Tapi kalau kada, maka boleh-boleh saja. Tapi kita niatkan minum tadi kopi, kita niatkan karena untuk pertama nikmat dari Allah. Kemudian apa, mengikuti para salafun saleh meminum kopi, maka jadilah minum kita pun pahala. Ini salah satu keuntungan orang menuntut ilmu, yang mana inya tahu perkara nang mubah kalau diniatkan ibadah jadi pahala, sehingga 24 jam daripada kehidupan yang inya lalui dalam satu hari semua jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tadi niat yang diniatakan karena Allah, jadilah pahala. Turun ke pasar, berusaha, niat untuk mencari nafkah gasan keluarga, niat mencari nafkah yang halal untuk keluarga, maka jadi turun ke pasarnya pun pahala. Bahkan disebutkan seperti orang yang berangkat ke medan jihad, orang yang mencari nafkah yang halal itu. Usaha. Terus berhubungan lawan bini, pahala. Sebelum semalam di Darussalam, Guru Wildan Masya Allah menyampaikan kan, jadi kata beliau perkara yang mubah kemudian jadi pahala apa? Beliau mencontohkan sebelum berhubungan ada yang namanya pemanasan. Pemanasan itu mubah, jangan langsung main serang aja. Kalau langsung main serang aja kata nyaman. Kayak orang hendak main bola kan pemanasan dulu. Kalau langsung turun aja buka, ya langsung kada sampai lawas bisa siup. Tapi kalau pemanasan dulu, nah dalam berhubungan begitu juga ada pemanasan. Dan memang itu Nabi pun dalam hadis itu kalimat yang ingat, fa'arsil rasulan, kirimlah utusan. Sebelum kamu berhubungan kirim utusan. Apa utusan itu? Al-qublah, ciuman. Nah ini sedikit agak ke dewasa ya. 17 tahun ke atas. Pemanasan. Jadi perkara mubah tapi diniatkan ibadah kepada Allah, jadilah pahala. Itulah untungnya orang menuntut ilmu, tahu cara mendapatkan pahala dengan cara nang gampang. Sehingga naik derajatnya di sisi Allah, naik terus dengan berapa ibadah-ibadah yang dilakukan. Kemudian tadi yang ketiga, wa tajarrada 'anil wasfaini, dan kosong daripada dua sifat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi. Selesai sampai wasfain situ selesai.
Lalu kemudian penjelasan selanjutnya, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudayyiqu bil iktisar ala sinfin minal libas bi ainihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudayyiqu, kada mempersempit bil iktisar, ke atas meringkas, ala sinfin, kepada satu jenis, minal libas, daripada pakaian, bi ainihi, dengan itunya saja. Jadi Nabi kada pernah ikan pakai ini dia kada. Silahkan, apalagi kita masa ini kan berkembang terus, banyak kain macam-macam, ada kain dingin, ada kain musim dingin, ada kain musim panas, ada jaket, ada nang tipis pulang. Silahkan. Nabi kada mempersempit. Wala yatlubun nafis al-ghali, dan juga tidak menuntut an-nafis yang berharga, al-ghali yang mahal. Kada. Bal akan tetapi Rasul yasta'milu ma tayassara, beliau memakai ma tayassara, apa nang mudah, apa nang ada, apa nang nyaman, itu nang. Kita pun ya alhamdulillah, kalau diberi kelebihan banyak alhamdulillah. Saat ini pakaian luar biasa, untuk zaman kita ini sudah luar biasa pakaiannya. Jarang orang yang bisa baju sebuting dua buting itu jarang. Kalau di zaman dahulu masih ada nang sebuting dipakai, sebuting ditapas. Itu masih ada, masih bahkan sebagian para sahabat, para tabi'in, ada nang bisi baju sebuting, ketika ditapas beliau bersembunyi di rumah, kada keluar-keluar. Kenapa? Menunggu kering dulu baju itu hanya keluar. Kita kan kada, alhamdulillah, ada baju dalam, ada baju luar, ada jaket pulang, masya Allah. Maka seberatan ini kita syukuri, sehingga menjadi pahala juga bagi kita. Kemudian summa qala rawa Abu Naim fil hilyati wallahu a'lam bissawab.